Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Dialog Khusus Megapolitan Jakarta dan Tangerang. Pemirsa, di edisi kali ini kami akan mengangkat tema tentang banjir dan normalisasi Kali Cisadane. Untuk itu di samping saya telah hadir narasumber yang akan menjawab tentang dialog khusus kita kali ini. Dan telah hadir Bapak Ahmed Zaki Iskandar selaku Bupati dari Tangerang. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat siang. Apa kabar, Ya, Mbak? baik Pak. Baik Pak, kita langsung saja masuk ke tema kita hari ini ya Pak ya. Mengenai Kali Cisadane nih Pak. Kan karena sodetan sudah dibatalkan dan kita pilih untuk normalisasi. Ya. Seperti apa Pak untuk perkembangannya sendiri? Baik, terima kasih. Hulu Cisadane ini berada di wilayah Bogor. Baik. Dan tentunya harapan kami normalisasi ini nanti dari hulu sampai ke hilir. Rencananya yang sudah dibicarakan adalah normalisasi pengerukan sedimentasi lumpur dan juga penanggulan yang ada di hilir Sungai Cisadane, yaitu di wilayah Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Teluk Naga. Nah, mulai dari hilir nanti sampai ke tengah itu ada bendungan pintu air 10. Termasuk bendungan tersebut juga akan diremajakan. Nah, dari sana saya juga berharap dari bendungan tersebut sampai nanti ke perbatasan Bogor itu pun harus juga ditanggul sisi sungainya agar tidak terbentuk sedimentasi baru di mana hasil dari pengikisan dinding sungai yang hanya tanah pada saat ini. Jadi harapan kami setelah kemarin kita sepakat untuk tidak membicarakan lagi sodetan, bagaimana nanti normalisasi Sungai Cisadane ini bisa meminimalisir banjir yang terjadi di wilayah Tangerang, baik Tangerang Selatan, Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang. Baik Pak, berbicara tentang normalisasi Pak, apa secara rincinya yang dilakukan untuk normalisasi ini sendiri? Baik, yang pertama yang perlu dilakukan adalah pengerukan dasar sungai. Baik. Sungai Cisadane pada saat ini mengalami pendangkalan yang sangat hebat sekali. Begitu juga dengan bendungan pintu air 10. Dari 10 pintu, hanya 5 pintu yang bekerja secara maksimal. 5 lagi tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu karena apa Pak? Karena memang mesin yang sudah lama dan sudah tua. Kemudian pintu air juga yang sudah berumur. Dan kita harus mengkaji ulang bendungan tersebut. Karena bendungan ini dibangun dari tahun 1920. Yang 6 tahun lagi akan berumur 100 tahun. Nah, baik, ini harus ada kajian komprehensif mengenai kekuatan bendungan pintu air 10 ini. Di mana nanti setelah kajian tersebut, kita tahu kekuatan bendungan pintu air ini seberapa besar dan seberapa jauh, baru nanti diremajakan. Begitu juga dengan pengerukannya. Dan yang paling penting adalah pengerukan di hilir Sungai Cisadane juga, yang telah terjadi pendangkalan dan melebarnya Sungai Cisadane secara masif. Baik, tadi dengan adanya pintu air yang tidak berfungsi secara baik, dan kemudian ada wacana untuk melakukan normalisasi Pak. Apakah jika pintu air tersebut belum berfungsi dengan baik, normalisasi dilakukan itu akan memberikan pengaruh baik untuk mengatasi banjir di Kabupaten Tangerang? Begini, normalisasi itu kan juga selain pengerukan kedalaman sungai, kemudian membuat tanggul atau dinding di badan-badan sungai yang ada. Nah, dengan ditutupnya dinding-dinding sungai ini, kita berharap sedimentasi akan berkurang sangat jauh. Ya. Karena lumpur yang terjadi pada saat ini yang mengakibatkan sedimentasi atau dangkalan adalah dihasilkan dari dinding sungai yang langsung tanah. Ya. Kalau ini bisa dinormalisasi semua, dikeruk, kemudian dindingnya dilapisi dengan beton, mudah-mudahan pendangkalan atau sedimentasi ini, terutama yang terjadi di bendungan, akan berkurang. Tentunya ini akan berefek sangat besar sekali terhadap bendungan. Saat ini sudah setinggi apa Pak untuk airnya sendiri di Kali Cisadane? Untuk debit air atau debit airnya? Debit airnya pada saat ini kisarannya sekitar 1.000 sampai 1.500 liter per detik. Pada saat musim hujan, di bulan-bulan tertentu itu bisa mencapai 2.000. Kalau di musim kering bahkan bisa berkurang sampai dengan 1.000 atau di bawah 1.000 liter per detik ininya kapasitasnya.
Selain Kali Cisadane, ada waduk-waduk lain yang mungkin dinormalisasi juga, Pak? Insya Allah nanti pengelolaan waduk atau situ, kemudian danau yang ada di wilayah kabupaten, kota maupun di Tangerang Selatan, itu akan diberikan kepada daerah tingkat 2. Dengan begitu kami bisa menganggarkan anggaran untuk merevitalisasi, membersihkan, juga menormalisasi situ-situ dan waduk-waduk yang ada. Begitu juga bekerja sama dengan pihak ketiga, andai kata ini diperlukan. Yang penting fungsi waduk dan situnya ini bisa sebagai penahan dan penampung air di musim hujan. Oke, Pak. Bila terlaksana dengan baik, seefektif apakah Pak normalisasi ini akan memperbaiki keadaan Kabupaten Tangerang bebas dari banjir? Saya berkeyakinan apabila sungai, situ, waduk, ini semua bisa direvitalisasi, bisa dipelihara dengan baik, banjir yang terjadi pada saat ini bisa kita minimalisir sama sekali. Sampai berapa persen, Pak? Mungkin sampai 80%. 80%. Ya, karena seluruh banjir yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini berasal dari sungai-sungai yang memang sudah mendangkal sekarang, dan tidak adanya tampungan-tampungan air yang bisa menampung luapan air pada saat musim hujan. Oke, Pak. Apakah ada solusi lain selain melakukan normalisasi untuk mengatasi banjir? Tapi tunggu dulu, Pak. Kita akan lanjutkan kembali tetap di Dialog Khusus Megapolitan Jakarta dan Tangerang.